Tapi ketika mereka menghinakan Rasulullah, bahkan memboikot para sahabat-sahabat Rasulullah, sering hendak membunuh dan menyakiti Rasulullah, Rasulullah rahmatan lil alamin, Allah menjawab dengan jawaban yang indah. Bagaimana umat-umat terdahulu, daripada kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, ketika mereka menentang kepada Nabi Soleh alaihissalam, mereka menghinakan Nabi Soleh, mereka menyembelih unta betina yang dilarang oleh Nabi Soleh. Lalu mereka menantang kepada Nabi Soleh untuk diturunkan azab. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Hei Soleh, turunkan saja kepada kami adab yang pedih kalau kamu memang benar seorang Rasul. Allah langsung menimpahkan adab kepada kaum Samud. Fakhadathumur rajbatu fa'asbahu bidarin jasimin. Seketika itu gempa bumi dahsyat, mereka berjatuhan, terkena reruntuhan rumah mereka sendiri, mereka binasa, meninggal. Adab diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menentang, tidak iman kepada Nabi Soleh alaihissalam. Begitu pula kaum-kaum terdahulu, kaum Lut alaihissalam, begitu pula Allah turunkan adab karena perbuatan maksiat homoseksual. Mereka menghinakan Nabi Lut. Famtarna alaihim matara fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Lalu Allah timpakan hujan batu menghancurkan, membinasakan kaum Lut. Begitulah yang terjadi kepada kaum-kaum terdahulu. Allah adab kepada mereka karena mereka tidak beriman, menentang kepada nabinya. Tapi berbeda dengan Muhammad Rasulullah. Bagaimana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ketika kaumnya kufar Quraisy menghinakan Rasulullah, bahkan ingin seringkali hendak membunuh Rasulullah, mereka Abu Jahal, Nadir bin Harith sampai mengatakan wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik famtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adzabin alim. Abu Jahal menentang kepada Rasulullah, kaum kufar Quraisy menentang sampai mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang benar ini ayat Al-Quran benar dari engkau, maka turunkan saja adab kepada kita, atau turunkan saja hujan batu menimpa kepada kita. Mereka ihtizaan li Nabi, menghinakan Rasulullah. Tapi ketika mereka menghinakan Rasulullah, bahkan memboikot para sahabat-sahabat Rasulullah, sering hendak membunuh dan menyakiti Rasulullah, Rasulullah rahmatan lil alamin, Allah menjawab dengan jawaban yang indah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum hum yastaghfirun. Tidaklah akan Allah mengadab suatu kaum, di situ ada engkau Muhammad Rasulullah. Itulah Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin. Lebih dari itu, apapun yang bersambung dengan Rasulullah menjadikan rahmatan lil alamin. Bagaimana terjadi kepada Mu'ad bin Afra. Mu'ad bin Afra seorang sahabat yang membela Rasulullah di perang Badar, dengan hebat memperjuangkan membela Nabi Muhammad SAW, sehingga terkena tebas pedang, tangan beliau terputus. Beliau membawa tangannya yang terputus menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika dibawa tangannya yang putus karena membela Habibuna Muhammad Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memegang tangan tersebut. Lalu Rasulullah SAW memberikan ludah mulia beliau SAW. Bahkan ludah beliau dengan ditaruh kepada tangan Mu'ad bin Afra menjadi pulih kembali bersambung seperti sedia kala. Itulah Muhammad Rasulullah, ludahnya saja rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan bukan sekedar itu, namanya saja Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita ketahui Allah tidak rela memasukkan hambanya yang bernama Muhammad ke dalam neraka karena namanya Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan, inni alaitu ala nafsi an la udkhilan nar man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Aku Allah bersumpah pada diriku
tidak akan aku rela memasukkan ke dalam neraka siapapun yang bernama Muhammad dan juga tidak Ahmad. Itulah nama Muhammad, rahmatan lil alamin.